kami di dalam Yesus, kami menemukan restful increase, Tuhan. Rest, tidak lagi stres, tidak lagi khawatir, tidak lagi worry, tidak lagi cemas. Kami tidak lagi sibuk dengan kekhawatiran apapun juga, karena Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan wahyu. Kau memberikan kepada kami pekerjaan yang baik yang Kau sediakan buat kami nikmati. Kau berikan kepada kami segala sesuatu yang baik sehingga kami menikmati seperti Adam dan Hawa menikmati Taman Eden. Semuanya sudah tersedia, semuanya sudah Kau berikan. Kami tinggal meraihnya, kami tinggal menikmati, karena kami tahu semua ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua orang yang hadir di tempat ini, karena kami tahu ya Tuhan, Kau yang merestorasi. Ada restorasi-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengar lagi Tuhan. Kami akan mendengar apa yang Kau mau buat di gereja ini, apa yang Kau mau buat dalam hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan, hanya Engkau yang indah, yang mulia, yang kami lihat baik dari segala, indah dari segala sisi, depan, belakang, luar, dalam, kiri, kanan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau, waktu Kau kuat, Kau tidak sombong, waktu Kau lembut, Kau tidak lemah, Kau raja segala raja, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau gembala yang agung, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau memberi makan kami roti hidangan setiap hari, sekaligus Engkau roti hidup yang kami makan. Kau segalanya bagi saya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami mau makan hidangan dengan Raja. Kami mau menikmati Yesus. Buka pintu mulut perkataan Tuhan, biar setiap perkataan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Berhasil apa yang Kau suruhkan Tuhan. Waktu berkata terang, maka bumi gak usah berusaha untuk terang Tuhan, tetapi terang itu jadi karena firman-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini kami akan melihat yang dahsyat, yang ajaib. Dan apapun Tuhan, semua orang datang kepadamu, apa adanya datang kepadamu, tidak Kau tolak, tapi Kau menerimanya dan Kau menyembuhkannya, Kau memulihkannya, Kau memberkatinya, Kau memberikan semua jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Wah, lemas nih. Shalom. Shalom. Ya. Selamat datang yang baru datang, yang baru pertama kali. Ada yang pertama kali datang di sini? Ada? Ada ya. Selamat datang ya. Puji Tuhan. Ini banyak yang mestinya datang liburan ini. Ya nggak apa-apa ya saudara. Di NCC waktu tanggal 4 Januari kan Pastor Prince sampaikan launching visi ya, apa tema untuk tahun ini 2015. Dan dia bilang wah ini banyak orang yang nggak pernah datang nih ya, artinya dari segala bangsa ya, karena Pastor Prince itu DVD-nya atau di TV ya, itu segala bangsa, 200 negara ya. Banyak orang-orang yang datang hanya mendengar apa sih tema, apa sih visi, apa sih pesan Tuhan untuk tahun ini ya. Padahal saudara nggak salah ya, sebenarnya ya biasanya minggu-minggu berikutnya dia nggak lihat lagi gitu. Saudara nggak gitu ya, di sini minggu depan ada lagi ya. Gitu. Kenapa saudara ya? Karena nggak begitu jalannya ya. Misalnya Pak, ya, awal tahun gue lihat tuh sih itu kata Tuhan ya. Oh ya jadi dia visinya berlaku gitu ya. Itu terlalu kecil saudara ya. Kita ini menikmati Yesus itu sampai bukan hanya tiap minggu ya, tiap hari ya. Kenapa? Karena Yesus itu nyata, Yesus itu real. Ya, saya ingat kalau bicara dengan tema visi, kita mulai dari 2013 di sini ya. Saya mendengar Pastor Prince, Grace, Radical Grace itu 2012 awal. Ya, pas visinya Unceasing Fruitfulness. Nah, saya baru tahu bahwa itu tahun 2012. 2011 sebelumnya Restful Increase yang tadi kita nyanyi, ya, rest yang meningkat ya. Waktu mereka rest, mereka lihat ya, Pastor Prince juga seringkali bacain kesaksian
Ya, tapi apa yang mereka alami sendiri, ya, bagaimana Tuhan buat dari yang lokalan Singapura menjadi bangsa-bangsa, saudara. Ya, itu waktu apa? Waktu unceasing fruitfulness, ya, 2012. Ya, kemudian ada bangsa Indonesia, orang Bandung, ya, yang datang, namanya Melki, gitu ya, sama keluarganya. Bisa dengar, saudara. Ya, bisa banyak ya gereja-gereja buka di mana-mana. Ya, ini pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan manusia. Amin. Amin. Ya mungkin pekerjaan manusia, saya juga terheran-heran ya. 2013 kita mulai. Ya, the year of open doors, Key of David. Ya, itu terlihat. Ya, Tuhan buka, gak ada yang bisa tutup. Ya, saudara tahu, saya sering bilang di sini. Kita buka gereja di sini, yang punya kita bilang gini, bukan yang punya ya, marketingnya bilang gini, Pak, saya lagi cari gereja, Pak. Ya kan? Bapak datang mau sewa buat gereja katanya. Oh, gitu ya Bu ya. Ya udah, kalau gitu harganya murah ya enggak? Ya, harganya maksudnya ya nego ya. Ya gini. Pokoknya dia semangat, dia lebih semangat dari saya. Padahal saya udah keliling hotel lain. Oh nggak bisa. Itu hotel tuh yang punya orang Kristen, tetap nggak bisa, ya kan? Oh nggak bisa. Tiba-tiba di sini kan, gue lagi cari. Ya sampai saya terakhirnya bilang, Bu, ibu orang Kristen? Oh bukan. Saya bilang, saya Muslim katanya gitu ya. Tapi dia cari, ya. Berarti siapa? Tuhan, amin. Ya Tuhan, saya betul bilang, kita jangan take it for granted. Tuhan ini yang sendiri yang nyari domba-dombanya. Tuhan sendiri yang nyari dombanya yang hilang. Ya, kita tahu, saya nggak domba yang hilang, saya yang 99. Ya, saudara, yang 99 itu ahli Taurat dan orang Farisi. Kita domba yang hilang, yang ditemukan oleh Tuhan, amin. Ya, nggak usah merasa gengsi, kita orang yang sakit yang memerlukan tabib, amin. Ya, kita nggak bisa melakukan dari diri kita sendiri, kita pasti gagal. Ya, tetapi Tuhan cari kita, amin. Tuhan perlu kita. Kamu tinggal dalam saya ya, saya di dalam kamu. Bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kita kira nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, saudara dan saya yang udah tahu itu. Saudara gini ya, saudara dan saya yang udah makan buah pohon kehidupan, nggak bisa mati lagi, udah kepalang saudara. Saudara, saya menyesal nih makan buah pohon kehidupan, saya mau mati aja, nggak bisa lagi. Ada yang kesel nggak ada ya? Amit-amit nyesel kayak gitu. 2013 ya, the key of David Tuhan buka ya, tapi itu Tuhan buka ya. 2014 kemarin nih, tahun lalu ya, Greater Glory ya, kalau lupa mah kelewatan ya. Greater Glory semakin kemudian semakin besar. Karena dia ya kalau saya sih lihat kalau Luki biasanya begini ya, kalau bukan gerak nggak ada saudara di sini ya. Greater Glory ya. Saya ulang kalau bikin ya, saya punya waktu Pak Melki bikin ini apa, rekening koran saya, coba saya catat. Wah, belum pernah terjadi di tahun-tahun berikutnya ya, dengan penambahan yang segini ya. Saya juga gitu, Chris, Martin, semua ya mengalami Greater Glory, amin. Ya, nggak usah dipaksa-paksa, gitu nggak usah ya. Dan kita masuk ke the year of His restoration. Amin. Nah, saudara, visi ini bukannya visi gini ya. Ya, sekarang visi His restoration ya. Jadi yang kemarin Greater Glory itu ada luar saya. Jadi keluarin dulu dari kotaknya, buang, ganti masukin. Bukan gitu saudara. Ditambahkan, sama-sama katakan. Amin. Ya. Terus saya bukan mikir sih, Tuhan ini rest will increase 2011. Ya, orang NCC ngalami duluan kan, dia jalan duluan kan. Tuhan bawa melalui radical grace-nya orang itu diubahkan. Ya, Pak Luki paling teliti itu catatannya. Ya, bagaimana praise report ya, praise report di seluruh dunia, di tempat dia di seluruh dunia. Ya, mulai terdengar di mana-mana, di bangsa-bangsa, di Afrika Selatan, di Amerika Latin. Kita sering dengar di sini ya. Tadi pagi dia nggak datang, pagian aja ya, kalau kita dengar juga. Di Amerika, di
Eropa, di negara pulau-pulau yang kecil-kecil, kadang-kadang dia sebut pulau apa yang kita nggak tahu, ya kan? Atau kota apa, ya? Itu greater glory, itu open doors, saudara, ya. Apakah di dalam mereka sendiri tidak terjadi? Terjadi, kita dengar, ya. Ada pastornya Pastor Prince, namanya Prince Henry. Dia bilang, waduh, dia sebelum dia ikut di gereja itu, dia punya investasi, dan dia melakukan investasi, dan dia hilang. Ya, Pastor Prince bilang bukan salah perusahaan investasinya, ya dia mungkin salah itu, mungkin ini orang mungkin, wah ini bagus nih, gini, ya terus salah, dia jeblok, ya dan hilang uangnya. Ya, waktu dia bilang gini, ini restorasi buat saya. Ya, saya percaya Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Benar saudara, waktu dia percaya grace Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak layak, tidak diusahakan, tidak diupayakan itu, ya, tentunya dia datang sama saya, tuh 7 kali lipat, benar tuh, nolnya percis 7 kali lipat. Ya, dan kira-kira yang itu di MCC, di sini juga. Ya, Rizka juga bilang gitu kan, 10 kali lipat. Ya, amin. Ya, saudara, dan saya akan melihat yang ditambahkan. Ya, saudara, dan saya akan lihat, kita tetap restful increase, kita tetap unceasing fruit, kita tetap punya kunci Daud, kunci untuk membuka pintu-pintu. Kita tetap, ya, dipakai dengan greater glory. Ya, nah, cuman kita lihat, kok ada restoration kembali, ya. Rest ini, Pastor Prince lihat bahwa restoration, ya, restnya rest, ya, nanti kita lihat, kita akan ikutin pelan-pelan, ya saudara, ya. Ini baru pendahuluan kan, ya nggak apa-apa, jadi belum masuk, ya saudara, supaya saudara kita siap, karena saya melihat begini, jadi, ya, sama-sama kata jadi, ya, kita bukan penonton nih, kita mau menikmati, amin, ya. Saya juga orang yang bukan skeptis, ya, saya orang kayak Pak Luki bilang, saya orang pragmatis, dia juga, ya. Jadi saya lihat, ya, bukan puji Tuhan, tapi kita itu ada orang gini, dengar ya, dengar berita Tuhan mau kasih restoration misalnya, terus dia bilang, ya cobalah, lihatlah, antusias gitu, ya. Sayang, saudara, ya. Kenapa? Karena nggak ada susahnya kan, antusias, amin. Nggak ada susahnya sama sekali. Cuma terimanya gini, gua pengen tuh. Ya, kalau dulu bersyarat, kenapa ditungguin satu visi, ditungguin sampai tanggal 31 Desember jam 12 malam ditungguin? Karena kekuatan sendiri masuk nggak, ya, masuk nggak standarnya Tuhan, ya? Itu seperti itu, makanya selalu gagal. Tapi kalau ini, Tuhan bilang, syaratnya apa syaratnya? Syaratnya rest. Gampang kan? Halo? Ya, amin? Ya, nah, pelan-pelan, ya. Jadi lihat, ya, restoration, ya, diganti, dipulihkan, dipulangin lagi. Yang dulu hilang, yang dulu dicopet, yang dulu ditipu, apalagi, ya, yang dulu akibat salah sendiri, ya, karena hidup dulu dalam kegelapan, ya, bisa quantity, harta, bisa bisnis, bisa keluarga, hubungan, apa aja. Nanti kita lihat nih, ya, kita lihat benar-benar ayatnya, ya, jadi nggak ngarang nih, ya, nggak ngarang-ngarang, ya. Cuma saya pengen gini, kita nih siap. Apa sih yang sebenarnya saya mau sampaikan pagi hari ini di tempat ini? Ya, Tuhan tuh cuma gini ngeliatnya. Kok bingung sama nih umat Israel? Gue udah kasih gampang, nggak mau direspon sebenarnya gitu. Ya, itu aja. Ya, makanya Tuhan bilang, Tuhan mau pulihkan gini. Tuhan nggak ada yang bilang pemulihan, nggak ada yang bilang restorasi. Nah, ya, saudara, keep dulu in mind, ya, keep dulu dalam hati. Masa sih cuma bilang restorasi doang jadi masalah gitu, ya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang kita bilang sebaliknya. Saudara bayangin, ya, di Indonesia ini, ketua KPK aja bisa ditangkap, ya kan?
BW, ya kan? Belum habis ini napas, ada lagi gitu ya, ada lagi. Orang pulang dari Amerika, lahir dari Singapura, sekolah di Amerika, orang pintar, ahli ternak, tiba-tiba di sini nabrak, bunuh 4 orang. Ya, belum habis kita napas, kita belum habis dengar, masih kita lihat di TV, GZ aja belum habis-habis tuh. Ya, betapa keadaan dunia ini awal tahun di negeri kita dulu aja itu goncangan seperti ini. Ya, belum lagi kita lihat waktu itu 2 minggu lalu kan tentang Charlie Hebdo, apa gitu ya, ISIS belum lagi ya kan. Tapi sekarang belum kelar itu, ya. Jangan pasang gambar Nabi gue ya, awas ya, di Australia ribut lagi. Ya, ini siaran berita tentang, saudara ya. Siaran berita ya, sampai Inul aja goncang. Saudara tahu Inul? Bukan panggungnya goncang. Kata beritanya ya, oh ini kata Pak ini nggak ketinggalan, nggak kehilangan gosip. Kata Inul, Pak Luki tahu tidak ketawa-tawa. Ya, nanti tag saya, kenapa sih Inul goncang, katanya kata Pak Luki, Inul rame. Goncangan seperti itu. Nah, kita dengar di tempat ini bahwa kita tidak tergoncangkan. Amin. Kita di tempat ini, kita dengar bahwa kita akan mengalami restoration. Ya, 1,2 kali, 2 kali dapat, 5 kali, 7 kali. Firman bilang, ini benih 30, 60, 100 kali ganda. Pokoknya ini berlipat-lipat. Ya, jujur deh saya ngomong ya. Kalau dulu saya dengar gini, too be true lah, ya kan? Ya, coba lihat aja. Saudara, memang di tengah goncangan ini terjadi perpindahan, pertukaran ya. Saudara, kenapa ditulis His restoration? Sama-sama katakan His restoration. Ya, karena kita nggak bergantung sama yang pernah nyuri kita, pernah nipu kita, pernah bikin kita susah, atau manusia, atau istri kita, atau anak kita, bukan. His restoration, amin. Apalagi iblis. Dulu kita iblis tuh harus ganti tuh, harus pencuri ganti, harus 7 kali lipat ganti. Firman Tuhan bilang gitu kan, di Amsal 6 ya kalau nggak salah ya. Ganti 7 kali lipat. Kita kejar-kejar iblis, orang makhluk bangkrut. Saudara merasa kering, nggak keluar, ya. Akhirnya kejar-kejar dia. Ngapain? Ya, saudara, Yesus, amin. Nggak adil nih, benar-benar nggak adil. Tetapi ini kebenaran. Nearly too good to be true memang. Ya, kalau Tuhan bilang restoration, my restoration unto you. Jadi, amin. Amin. Ya, ini bukan mau amin. Saya pengen lihat, saudara ya. Saudara antusias, saya lebih antusias pengen lihat Pak Luki restorasi, peristiwa restorasi, semua restorasi, semua yang restorasi. Ya, sekarang mulai gini, bayangin apa yang dulu hilang, ya apa yang dulu dicuri, ya apa yang orang Israel bilang ya 2 minggu lalu kita udah orang Israel masuk tanah perjanjian, dia lihat raksasa, ya orang Amori yang tingginya 36 feet 11 lebih meter, ya kita udah lihat. Nah, dan Tuhan next, coba next, ya. Dan Tuhan bilang, aku yang musnahkan dari atas sampai bawah. Ya, nah, cuma saya ulangin lagi sedikit ya. Ini manusia umum 6 feet itu 1,8 meter. Orang Indonesia kurang lagi 165 ya, atau 7 kayak saya gitu ya. Manusia rata-rata. Waktu Daud lawan Goliat itu tingginya udah, jadi sini 3,6 sampai 5,4. Tingginya 6 kaki sejengkal. Itu udah 2,2 meter. Masih ada Yomi pemain basket. Udah tahu? Masih ada ya. Manusia raksasa itu termasuk. Nah, itu dikalahkan sama Daud. Ya, dan dia jadi raja, saudara, amin. Ya,
Dia maju dengan antusias yang semua lain mundur. Hanya dia yang berkata, engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Tuhan Allah Israel yang kau hina itu, yang kau maki-maki itu. Hanya dia. Dan dia jadi raja. Katakanlah jadi raja. Ya. Restorasi nggak dia? Dari jaga domba 2-3 ekor jadi raja Israel. Terjadi perubahan, amin? Ya. Masuk tanah Kanaan, itu raksasanya tingginya 12 sampai 4,2 12 sampai terbalik nih 10,8 sampai 12 meter lah kurang lebih ya. Raksasa di Amos 2 ayat 9. Dan semua Tuhan katakan aku Tuhan ya yang memusnahkan mereka. Kita udah dengar ya, ini saya review minggu lalu ya. Nah Tuhan bilang gini ya, aku yang kalah, kamu berdiri saja dan lihat. Amin. Kasih tahu kita berdiri saja dan lihat. Berdiri saja artinya gini, ini mengandung bahwa kita tuh pegang iman tuh dengan kuat. Berdiri di tempat kita. Amin. Ya, kita udah belajar di sini ya tentang doa peperangan, posisi kita bersama Yesus itu udah dengar. Ya, itu namanya berdiri, stand. Ya. Kalau ada orang bilang di tempat parkiran, ada orang asing gitu datangnya ke mobil saya itu bilang, Pak ini mobil saya bilang apa? Enggak, mobil saya, benar nggak? Benar nggak? Ya, itu artinya kita berdiri. Dia bilang, wah ini mobil gua nih, Bapak kan mobilnya nomornya udah ganti kan? Mobilnya waktu itu 1190 kan NM, ini buktinya 1522. Iya, saya pindah alamat, tetap mobil saya, amin. Ya dia mau putar-putar gimana tetap mobil saya, ya. Dan itulah yang kita katakan, ya, restorasi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat merestorasi kita, ya. His restoration, jangan pernah lupa His restoration, sama-sama His restoration. Kurang keras. His restoration. Ya, kalau bahasa Indonesia gimana Pak? Restorasi Yesus, gitu aja gampang. Ya, sudah mau pakai bahasa Indonesia apa-apa. Ya, nah ini saya cuma mau kasih fondasinya dulu. Ya, waktu kita mau menikmati apa yang dipunya raksasanya dan Tuhan yang berperang, Tuhan bilang gini, ya, waktu dia jalan, ini di Markus 11 ya. Nanti sudah cek aja lah. Atau nanti kita buka. Tuhan bilang ini pohon musimnya nih, arti waktunya pohon ara. Belum musimnya. Jadi buahnya nggak ada, hanya ada daunnya. Ya, daun ara itu selalu menggambarkan upaya manusia. Ya, kenapa? Karena ini gambaran orang agamawi, ya, orang imam-imam besar, orang Farisi itu banyak daunnya tapi nggak ada buahnya. Nah itu gambaran itu. Itu gambaran waktu Yesus, bukan waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka lihat kemuliaan Allah hilang, mereka lihat diri mereka telanjang, mereka ambil daun ara untuk tutupi kemaluannya. Ya, nah itu usaha manusia untuk menutupi kesalahannya. Ya, dan Tuhan kutuk pohon ara itu, sama-sama katakan kutuk. Ya. Jadi saudara ini benar-benar fondasinya, ya. Saudara pikir ras itu apa? Saudara harus benar-benar bilang bahwa bukan upaya manusia, bukan upaya saya. Ya, waktu Tuhan kutuk ini pohon ara. Nah di Markus 11 nanti kita lihat, Petrus bilang, tuh pohon yang kemarin kau kutuk tuh udah mati, ya udah kering. Nah Tuhan ngomong, ya, kalau kamu percaya, kamu dapat berkata, ya bukan hanya kepada pohon kering. Kamu dapat berkata kepada gunung persoalan kita, terangkat dan tercapai ke laut, pindah, maka itu akan terjadi. Saudara, kita nggak perlu rasional, itu kita ledakin gunungnya, itu semua kerjaan Tuhan, ya, kerjaan Yesus, kerjaan Tuhan yang sembelih binatang, dipotong, dijadiin baju, itu tuh. Ya saudara, ini benar-benar pilihan, ya.
dalam kehidupan kita. Kita selalu di sini bilang, ada yang ini, ada sih, mau tutupi pakai diri sendiri bisa sih, pakai hukum Taurat. Ya, dari Tuhan, kudus benar adil. Cuma manusia tidak bisa kudus benar adil, benar? Ya. Atau pekerjaan Yesus. Yesus domba yang disembelih, memberikan darahnya, artinya dipakaikan kepada kita jubah kebenaran, darahnya memenuhi hidup kita, dan kita menerima semua warisan yang tadi Rizka bilang di sini, ya, sebagai anak-anak. Saudara tinggal pilih, ya. Nah, cuman kita mau lihat Markus 11, buka nih firman-nya. Sedikit ya, ini pendahuluan ya, belum mulai. Saya percaya gini, ya. Tadi kan dikatakan, ini keinget aja ya, bahwa Restful Increase itu 2011 buat orang NCC di Singapura, ya. Kok Tuhan ulang lagi, rest lagi? Memang restoration, tapi rest, ya. His restoration itu rest. Ada salibnya, nanti kita lihat juga lagi ya. Cuman gini, saudara renungkan benar-benar, ya. Mereka ngalamin, mereka jalan lebih dulu. Kita rekan seperjalanan mereka. Dan Tuhan bilang tidak ada isi yang hilang, semuanya menjadi bagian kita semua. Bahkan dari awal kita bilang, kalau kamu tidak mengkhotbahkan diri secara radikal, umatku tidak akan diubahkan dan berkata secara radikal. Arti kita bawa X on, ditambahkan terus dalam hidup kita, ya. Cuma masalah waktu. Amin. Pasti jadi. Amin. Dan restorasi ini spesial. Feel saya ya, saudara coba feel secara spirit, ya, discerning spirit buat kita, buat orang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain mulai dengar, bangsa-bangsa lain bukan bangsa Singapura, ini bangsa Indonesia. Maksudnya mereka duluan memang, ya. Tapi Tuhan bisa pilih siapa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Dia pilih Pastor Joseph untuk memberitakan radical grace ini, dan kita dengar. Ya, tapi kan bukan cuma Pastor Prince, oke lah. Ya, saya nggak menafikan itu. Tetapi jelas Tuhan buat sesuatu di dunia ini. Amin. Ya, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan virus Ebola belum habis loh, saudara ya. ISIS belum habis. Ya. Indo bisa bercerai, nggak tahu lah ya. Bukan berwacana ya. Goncang. Ya, hidup manusia. Kalau kita bayangin Pak, kalau kita punya anak yang udah di sekolah di Amerika, atlet bagus semuanya, tiba-tiba pulang naik mobil sehari sama temannya nabrak bunuh orang, banyak orang, LSD, aduh, ya. Betapa goncangnya itu keluarga, benar nggak? Nah, kita semua orang Kristen juga takut. Iya ya, jangan-jangan kita orang Kristen juga bisa kena. Itu bukti di Kizat aja 40 berapa itu udah. Ya, saudara, dengar di tempat ini. Sekali lagi ya, pendekatan kita bukan bilang itu mah lu makan kutuk gua enggak, bukan, ya. Pendekatan kita adalah kita menjelaskan bahwa di firman itu ada perlindungan, amin. Di firman Tuhan itu ada restorasi. Ya, di firman Tuhan itu ada janji Tuhan yang berkata kamu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk itu rest. Ya, di dalam firman Tuhan itu bahwa bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Di firman Tuhan ada firman Tuhan berkata ini, orang benar tidak akan mengalami celaka apapun. Ya, yang amin terima, saya juga amin, amin. Ya, aman kan? Ya, orang di sini aja siapa sih yang bisa lihat virus? Lihat gitu dengan mata telanjang, ada? Bisa ada kan? Iya Pak, saya bawa virus Pak, saya lagi batuk. Tapi kalau kita bilang, lu aman, gua proteksi lu sebagai manusia biasa di bumi. Yesus nggak ada pilaknya, kamu nggak ada pilaknya, boleh nggak? Ya, amin. Nah itu kita, ya. Apa iya, nggak mau tahu saya, ya. Kan saya udah bilang, gimana Pak, gimana Pak? Saya nggak tahu gimana. Kalau saya tahu gimana, saya lebih tinggi setingkat dari Tuhan. Ya, saya nggak tahu, ya gimana nya. Oke, ya tadi Markus 11 ayat 20 ya. Nah, pagi-pagi Yesus sudah berbicara, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sudah lihat ya? Nah, tadi kenapa saya nyambungin itu? Dari atas sampai akar-akarnya. Kita kemarin lihat Amos 2 itu kan, dari buahnya sampai akarnya aku musnahkan. Upaya manusia, usaha manusia. Raksasa kan manusia juga kan?
Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah. Sama-sama katakan percaya. Ya, minggu lalu Pak Ical sampaikan di sini. Waktu dia bilang, jadilah terang. Jadilah terang. Ya, bumi nggak usah berusaha jadi terang. Jagat raya nggak usah berusaha. Lu Tuhan suruh-suruh lu, ayo terang. Orang benda mati ya kan? Jadilah terang. Jadi, kenapa? Karena firman, amin. Ya, aku berkata sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini beranjak dan cepatlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Amin. Ya, karena itu aku berkata kepada apa saja kamu minta adalah percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Ini yang kita sering tagline kita ya, percaya, terima, kamu akan memperolehnya. Bahasa Inggris lebih bagus ya. Believe, receive, and you have it. Amin. Gampang kan? Nah, ini udah gampang. Anak kecil lagi di sini, anak kecil gampang kan? Gampang kan? Cuma percaya, terima, memperoleh. Amin. Nah, gampang kan? Ya, artinya jangan kalah sama anak kecil. Nggak ada anak kecil, anak gede. Nggak ada roh kecil, nggak ada roh gede. Kok maju di sini? Narkoba. Ya baru datang nggak apa-apa. Ya. Oke, ya. Jadi jelas bahwa tadi dikatakan pohon ara itu harus dikutuk. Artinya gini, saudara. Selama nih ya, selama kita masih bermain-main dengan gini, ya saya percaya. Tapi masa cuma itu sih? Saya kan harus lakukan bagian saya, lakukan bagian saya. Itu namanya belum mati dari ujung sampai akar. Nah ini bagian seremnya ya. Tapi nggak ada serem juga. Dihukum nggak. Cuma ya itu. Ya, kamu nggak bisa mengharapkan sepenuhnya proteksi Allah, sepenuhnya Yesus, karena Yesus itu nggak bisa seperempat, nggak bisa 99,99% taat, nggak bisa. Harus taat sepenuh, hanya Yesus. Amin. Ya, saudara nggak bisa bilang ada rasa saya 0,0, saya cuma percaya. Ya, percaya. Jadi gampang nanti ya. Saudara bilang restorasi. Ya, restorasi. Kenapa Pak pukulin musik kita lihat ya. Restorasi. Ya, kalau kita bilang, tapi Pak saya kurang di sininya Pak. Ya restorasi. Ada harapan ya kan? Kurang di sininya soalnya. Ya saya juga suka gitu restorasi. Ya, karena saya ambil apa namanya tadi minyak kelapa di kantong ya. Ya. Pak, ya udah Yesus, mata Yesus. Matanya nggak benar nih, Yesus. Ya, simple. Ini bukan metode, kita lihat Yesus. Yesus bilang, nanti kita lihat ya, nanti Yesus kita lihat ini banyak pengulangan ya, nanti kita lihat. Tuhan tuh sampai restorasi anggur, minyak, gandum, anggur, minyak. Makanya kita tuh Tuhan selalu nyambungkan hanya pada Yesus yang Tuhan pulihkan lebih dulu. Artinya gini, lewat Yesus, Tuhan yang ginar lebih dulu juga. Melalui Yesus, karya Yesus, tadinya manusia itu hidup di Taman Eden, udah begitu top, udah begitu oke, tapi masih ada ular. Ya kan ada ular kan? Ya kalau saya di Taman Eden, aduh nanti anak saya dipatok si ular nggak ya? Saya sih enggak, saya kuat. Nanti anak saya, bukan, tapi masih ada ular. Setelah Yesus, nggak ada ular lagi, kita di rumah Bapak, amin? Ada ular nggak di rumah Bapak? Ada. Ya, itu saudara saya. Ini bukan soal positif-positifan, ini kebenaran. Ya, cuma ya kan harus dikutuk dulu itu, ya. Pohon ara, upaya manusia. Mungkin ada nanti next time kita khotbahin itu lah ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Oke, next, balik. Ya. Jadi visinya ditambahkan, gitu ya. Kita lihat visinya. Nah ini yang dilihat Pesterfield. Ya saya cuma sampein aja. Jadi visi yang ditambahkan dari 15. Next. Jadi dari semua berantakan di masa lalu, sketcher tuh berantakan direstorasi. Ya. Habis ini dulu ya, bentar ya. Direstorasi semua yang berantakan, semua yang hilang
Ya, saya juga udah mengaku kan di tempat ini. Wih, dulu mah ada yang ambil tuh pelayanan saya atau apa saya, dan saya tuntut sama dia tuh. Saya tuntut sama Tuhan sih. Saya lewat tangan Tuhan, bukan tuntut Tuhan. Saya bilang, makanya Tuhan, orang benar itu akan bersuka kita, sebab memandang pembalasan. Dia akan bersuka kakinya dan melarang fasik. Orang akan datang. Sungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sungguhnya ada Tuhan yang beri keadilan di bumi. Balas Tuhan, balas Tuhan. Dia banyak. Ya, salah. Ya, ngaku salah. Kenapa? Kita lihat dari manusia, ya kan? Padahal Tuhan bilang dia yang merestorasi. Amin. Ya, dia yang merestorasi, dan itu jaminannya pasti. Ya, jadi His restoration. Next, satu lagi. Ya. Ya, aman saudara, nggak usah bilang, tuh iblis yang nyuri gua tuh, ganti iblis, nggak bisa, dia bukan nggak bisa, dia ngapain, dia bangkrut di sana, ya, dia nggak ada kekuatan sedikit pun juga, ya, Tuhan juga waktu mati dikasih bukan bayar saudara, lu di penjara nih, gua bayar iblis, enggak, dia nggak punya apa-apa, dia makhluk bangkrut, ya, Tuhan hanya karena keadilannya, hanya karena kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak bisa kekudusan Tuhan itu nggak bisa lewat dosa. Saudara mau sembunyi di mana pasti kelihatan, gitulah maksudnya. Tetapi lewat Yesus, ya, itu dia lupakan semua. Ya, I remember your sin no more. Aku tidak ingat lagi. Ya, kata Yesus. Ya, jadi masalah His restoration ini itu nggak ada sedikit pun, ya, kemungkinan gagal. Amin. Ya, karena Tuhan. Ya, bukan kecuali, artinya kecuali orang nggak mau gitu. Dan saya udah lihat, memang ada orang udah niru itu gutu bitu ini juga nggak mau. Masa sih? Padahal dia tahu, ada teman saya, dia kerja keras, dia lakukan karena dia lulusan kayak Fiska, ya, dia lakukan semua. Ya, satu ketika waktu kok bertubi-tubi Melki, perusahaan gagal, usaha keluarga ini kecelakaan, ini, dan saya lihat juga orang-orang lain juga ngalamin yang sama. Padahal orang jahat tuh bisa kaya, bisa begini. Sampai begitu-begitu tuh ngomongnya. Ya itulah, ya, di dunia ini dengan kekuatan sendiri. Ya udah, Tuhan sendiri yang ngomong, ya. Tutuplah kamu dengan berjeriran, dengan keringetan, kamu makan dari semak duri, ya. Bumi ini akan mengeluarkan duri, makan kutub. Terus kita bilang ini, ya masa Tuhan nggak bisa sih bikin tuh supaya jangan sampai terjadi ISIS, terjadi virus, itu kan kasihan tuh orang nggak salah apa-apa, begini, bla bla gitu kan, kata Martin biasanya kan. Kita komplain, kita bilang ada, itu gua udah berikan anak gua. Ya. Lu boleh tinggal di dalam Yesus, gratis, cuma-cuma, hanya percaya. Nah, cuma percaya, bagi saya ini, percaya apa yang firman Tuhan katakan. Ternyata percayanya. Ya. Nah ini apa yang rest oleh Tuhan itu terus, ya, apa yang direstore. Nah kita mulai masuk, ya, pelan-pelan aja, saudara jangan sampai kelewat. Nanti mungkin kita ulang-ulang, mungkin jadi kalau Tuhan, kalau manusia merestorasi, kalau ini rusak, ya, wah udah jatuh nih, rusak gitu ya, udah goyang nih, gini ya, tolong diperbaiki dong, ya. Biasanya kalau diperbaiki nggak sebagus waktu awal, ya. Misalnya saya bilang jam tangan, dulu saya ingat punya jam tangan, wah rusak, ya. Bukan rusak sih, mungkin habis baterai, ya. Tadinya saya pakai benang, misalnya dia tetap nyala, ya. Waktu saya udah rusak, terus diperbaiki, ya, diganti baterai, betul juga. Jangan dipakai renang, ya. Ini kalau dipakai renang pasti rusak. Berarti kekuatannya udah hilang. Ya, manusia merestorasi, manusia memperbaiki, ya.
Tapi kalau His restoration itu jauh lebih besar. Sama-sama katakan jauh lebih besar. Ya, kita mulai masuk nanti kita akan lihat itu tadi 1,2, 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat. Tetapi ingat, bukan kita nyuruh orang yang ngambil dari kita, atau kita berharap sama iblis yang dulu nyuri dari hidup kita atau apapun, tapi dari His restoration. Amin. Ya, ini nggak cenglik memang ya. Tetapi ini kebenaran. Ya, jadi Bapa itu dipuaskan hanya kapan oleh Yesus. Nggak ada manusia pun yang bisa memuaskan Bapa selain Yesus. Amin. Yesus dipuaskan, dia bayar overpayment. Bapa menikmati gain, menikmati keuntungan dari karya Yesus. Ya, keuntungannya gimana Pak? Nah itulah ya, dia peroleh persekutuan yang tadinya hanya Adam dan Hawa. Pada saudara semua, you are God's beloved gitu ya. Saudara, Tuhan tuh itu tuh yang Tuhan gain. Ya, dia bisa bersekutu, dia bisa mencurahkan kasihnya, kebaikannya, pemulihannya kepada kita. Ya, jadi kalau kita bilang, yes, walaupun saya susah Tuhan ngertinya di sini, tapi saya terima Tuhan. Restoration, ya, karena nanti kita akan lihat bukan syarat sih, terima, percaya dan terima. Hanya bilang ini, is restoration. Ya, nanti kita lihat. Oke, restorasi jalan besar. Apa aja yang direstorasi ya? Wah, ini cepat aja, nanti kita akan ulang ya. Jadi ada 1,2 kali lipat di Imamat 6 ayat 1 sampai 7 ya. Ayat kalimatnya Tuhan is the gainer. Karena Yesus tebus dosa. Di Taman Eden ada ular, tapi di rumah Bapa tidak ada ular. Artinya, ini pertama-tama kita melihat bahwa restorasi ini bukan sesuatu yang di awang-awang, bukan sesuatu yang tidak akan membumi atau tidak kita alami. Karena Bapa gainer pertama. Bapa itu memperoleh keuntungan karena karya Yesus. Amin. Ya, jadi saudara ambil dari dia, Bapak gak akan bangkrut, gak akan rugi. Dan bilang, saya mau lagi minta terus nggak? Ya, ingat ya. Jadi saudara ambil semua apa yang warisan Tuhan saya berikan bagi kita. Saudara katakan, restorasi. Restorasi. Ya, kita suka. Ya, restorasi. Nah, apa sih orang tok pantat terus restorasi? Gak mau, kasih saya. Simpel kan? Ya, sudah lihat ya. Atau mau dicoba? Jangan pakai restorasi, tepuk tangan sekali. Restorasi 3 kali. Ayo bagi berdiri. Oh, ini restorasi ini dong. Gampang banget gitu ya. Restorasi. Kali restorasi sama-sama terus sekali ya. Restorasi 2 kali, restorasi 3 kali ya. Ya, restorasi. Nah, sekarang saudaranya nggak bilang restorasi. Tapi bahasa Indonesia bahasa Inggris. His restoration aja ya. His restoration. Oke. 1, 2, 3. His restoration. Gampang kan? Ada, silakan duduk. Restorasi. Ya, restorasi. Nah, ini nomor 1 ini. Tuhan nggak akan menahan, benar. Amin. Ya, nanti kita benar-benar lihat ya. 2 kali lipat. Ini mungkin kita akan lihat ya nanti aja ya. 2 kali lipat. Oke, sudah percaya dulu ya di Yesaya 61. Saya catat aja dulu ya. Akibat kesalahan dan dosa kita ada kerugian. Tuhan restitusi. Ya, contohnya Ayub. Ya, Ayub salah paham sama Tuhan. Nah, gini. Nanti kalau gua nggak korban, nggak usaha gini, nanti pasti hidup gua gini. Kejadian apa yang dia pikir kan? Iya nggak? Oh, Tuhan nggak gitu. Tuhan pencipta langit dan bumi. Gua hanya terima. Direstorasi 2 kali lipat. Ya, 5 kali lipat manusia dicuri manusia. Ya, Keluaran 22 ayat 1. Ya, sudah nanti catat aja kalau sudah mau lihat ya. 7 kali lipat. Ya, pencuri Amsal 6 ayat 31 ya si jelek ya. Pencuri pembunuh pembinasa katanya. Ya, pencuri kalau ketuan mencuri karena dia lapar, maka harus ganti. Harus ganti ya, ganti itu restorasi juga ya, ganti apa yang dia curi.
Sekarang kan masalahnya ada yang dari kalau ini karya Tuhan, Tuhan is the gainer, ya. Kalau ini ada kesalahan akibat dosa kita hidup dalam kegelapan, ya. Ya dulu hidupnya saya narkoba Pak, terus minum-minuman tiap malam, kena klub begini, rumah tangga saya berantakan Pak, hancur gini, ya. Kenapa? Saudara, hidup ya memang pilih di dalam dunia kanau itu, ya, dunia kegelapan itu, ya nikmati akibatnya, gitu ya kan? Nah, Pak kan saya kenal udah tadi hitung. Orang Inggris nggak mau hidup begitu, kenapa? Karena Tuhan working tadi, ya Tuhan working. Bukan. Jadi gini maksud saya. Nggak ada satu manusia pun di sini saya percaya, ya mau jadi hidup, wah ini gue kaya nih hasil korupsi, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya, ya kan? Wah tuh si Marco kaya atau apa? Bisnisnya berhasil, apa yang dia berhasil terus misalnya kan? Maunya gitu kan? Ya nggak? Iya tuh dia berhasil tuh rumahnya 5 biji. Wah tapi keren loh, anak-anaknya narkoba semua. Gak ada kan ya? Artinya sebenarnya udah ngerti maksud saya gini, udah ngerti bahwa sebenarnya dosa itu yang merusak gitu maksudnya, dosa itu yang merusak, dosa itu yang membunuh, dosa itu yang merusak hubungan, dosa itu yang membuat hidup manusia tuh susah. Tetapi gimana bebasnya? Ya hanya ada dalam Kristus. Dosa nggak bisa lakukan apa-apa pada hidup kita, ya. Nah, akibat kesalahan, tapi kesalahannya kita loh, memang betul harus dihukum, harus hilang 2 kali lipat. Yesaya 61 ini bilang ini, oleh karena kamu malu 2 kali lipat aku gantikan malu gitu, nggak malu lagi. Amin. Ya, nanti kita buka ayat-ayatnya mungkin minggu depan, ya. Sama, yang dicuri oleh manusia, ya. Kalau kita lihat tadi ya. Sudah mau lihat? Nanti kita buka aja ya. Coba kita mulai dari sini deh, dari Imamat dulu, Imamat. Pelan-pelan aja deh, ya. Gini saudara ya, mungkin nggak habis dalam hari ini, ya. Tapi nggak apa-apa, kita di sini kan udah janji tadi ya. Kita bukan hanya dengar satu kali, tetapi kita mau terus makan Yesus. Amin. Amin. Ya, makan Yesus. Ya, makanya saya juga makan, saudara juga makan. Saya berdiri di sini makan. Ya, saya mau menikmati restorasi, ya kan, dalam seluruh kehidupan juga. Ya, sama kata Pak ini dompet, ya kan. Apa aja lah, ya. Tadi Imamat 6 ayat 2 ya. Apabila seorang berbuat dosa berbuat setia kepada Tuhan, itu ya, satu. 4 dan 5 ya. Apabila seorang berbuat dosa dan bersalah, maka ia harus memulangkan barang yang dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang disembunyinya itu. Dan segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, harusnya yang membayar ganti sepenuhnya dengan menambah 1/5. Harusnya yang menyerahkan kepada pemilik pada hari dia mempersembahkan korban penebus salah. Saudara, ini supaya buat gambaran, ya. Kenapa disebut Tuhan yang untung akibat korban Yesus? Ya, karena kita ini semua berbuat dosa, benar nggak? Adam berbuat dosa, dan Tuhan kehilangan kepersekutuan dengan manusia, ya. Dan melalui karya salib, singkatnya melalui karya salib, korban penebus dosa, Tuhan itu menerima lebih. Ya, Bapa menerima lebih dari anaknya yang setia, yang mau melakukan karyanya di kayu salib. Amin. Halo, amin. Ya, saudara lihat dulu. Artinya gini, saudara, ini membuat kita, ya, nggak ragu-ragu gitu loh. Nggak berpikir gini, masa sih cuma minta dong, cuma terima dong, minta doang gitu. Masa sih nggak ada kita-kitanya? Saudara mesti ngerti bahwa Tuhan itu udah top banget nih, makanya tambahin 1/5, ya. Nah, ini kenapa begini? Ini perjanjian lama, ini hukum Taurat. Tetapi kita bisa melihat Yesus kan di mana-mana, benar kan? Halo? Ya, kita bisa lihat Yesus di seluruh firman Tuhan loh.
Benar, ya. Kalau saudara lihat gini, itu tuh orang fasik terkutuk tuh. Yesus di kayu salib tuh jadi fasik tuh, saudara. Sehingga kita nggak kena kutuk gitu. Ya, itu nih makanya restorasi ini kita mesti punya lihat bahwa Tuhan is the winner gitu. Ya, saudara, saya itu makanya kenapa bergembira sekali di tempat ini. Kita bisa mempunyai, diberikan Tuhan tuh nikmat seperti ini. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang 2 kali lipat Yesaya 61. Satu ya. Nah, kita baca sama-sama yuk, 1 sampai 2, 3, 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang setara, merawat orang-orang yang lemah hati. Ayo, mana suaranya? 3, 4. Untuk akan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang tertuduh pelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang bergabung. Terus, untuk menganugerahkan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain tabung, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang muda, supaya orang menyebut mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan kandungannya. Next. Mereka akan membangun rutun yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memberi kota-kota yang runtuh, tempat-tempat telah kebun-kebun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang anggurmu, kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai kekayaan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Nah ini ya, yang keras. Sebagai ganti, kalau kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda, luka menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, karena sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu di kayu salib itu dipukul, diludahi, saudara. Ya, ludahnya adanya di sini nih. Ya, yang mestinya jadi bagian kita dikenakan ke Yesus. Ya, Tuhan Yesus ditelanjangi, udah bukan malu lagi. Ya, kita aja manusia ditelanjangi, mau ditonton di atas itu? Mau. Tuhan Yesus ditelanjangi. Ya, kita yang mestinya benar-benar malu. Ya, makanya kasihan tuh ya orang tuanya Christopher tuh, malu gitu ya kan. Ya, nggak tahu temannya itu juga, ini katanya juga pejabat, anak pejabat. Ya, malu. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu tanggung semua malu kita itu, amin. Sebagai ganti malu 2 kali lipat, artinya bukan malu 2 kali lipat, bukan. Bukan tambah malu, bukan. Ya, ganti malu tadi direstorasi jadi nggak malu ya, 2 kali lipat ya. Kalau dulu, dasar lu nggak pernah nilainya apa lu, cuman 3, 4 lu naik kelas terus. Saudara bukan hanya saudara naik kelas, saudara juara kelas, amin gitu kan? Amin, itu maksudnya diganti ya. Sama-sama katakan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, ini buat saudara dan saya ya. Makanya celah noda itu kan akibat kita. Ya, tadi kan dosa, hukum, akibat kita. Udahlah, aku aja lah, ya kan? Kita nggak usah bilang pakai wajah, wah sok kudus gitu ya di gerejanya lah. Ya. Ini kita sama aja, ya kan? Sama-sama, ya kan? Kalau ini tapi Pak, ada kebiasaan saya yang masih buruk terus nih, ya kan? Nggak bisa hilang. Ya tadi saya bilang, ya ambil Yesus saja. Ya, ini bukannya promosi minyak ya, ambil Yesus gitu ya. Mata Yesus gitu ya kan? Selesai. Benar. Ya, benar-benar simpel. Kenapa? Karena kita ingat Yesus sebenarnya. Atau ada perjamuan, ya kan? Aduh, emang ini sakit pinggang nih atau apa, ya kan? Dari turun temurun ini mah dari kakek moyang gua. Itu malu gitu kan? Enggak, kita ambilnya perjamuan misalnya gitu kan. Supaya ingat aja, supaya ingat. Ya, mengingat, ya. Next teknik. 5 kali lipat. Keluaran 22 ayat 1. Jadi 2 kali lipat lagi masalah sendiri, ya. Tapi Tuhan Yesus yang tanggung. His restoration, sama-sama. His restoration. Nah, gitu ya. Keluaran 22 ayat 1, baca sama 3, 4.
Jika seorang mencuri lembu atau domba dan membantainya atau menjualnya, maka dia harus membayar gantinya. Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ya, harus membayar gantinya, harus merestorasi. Ya, kalau ini benar-benar mungkin teman kita, ya, dia lupa, benar Pak. Pacar saya diambil, dicuri teman saya. Diganti kan takut. Asik Pak, 5 kali lipat tadi ganti. Inequality. Ya, bukan pacarnya jadi 5, bukan ya, bukan gitu ya. Inequality ya, diganti 5 kali lipat. Benar. Ya, jadi ini tuh amazing ya, amazing 2015 ini ya. Saya mau wajah-wajah di sini masih lihat nanti di akhir tahun 2015 minimal ya, dan melihat ini betul Pak. Ya, amin. Ya, dibalikin semua 5 kali lipat, 7 kali lipat. Ya. Pak, saya mau pakai yang ayat perjanjian baru. Gimana Pak perjanjian baru? 30, 60, 100 kali lipat boleh. Pokoknya nggak kekurangan Yesus ya. Nah, yang 7 kali lipat ya, Amsal 6 ayat 30. Ya, ini kabar baik, amin. Kasih tahu kabar baik. Nah, ya ada harapan buat saudara ya, yang kurang ininya prestasi. Nah, baca sama-sama 3-4. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? 31. Kalau ia tertangkap, maka ia membayar 7 kali lipat. Segala harta isi rumahnya harus diserahkan. Ya, ini memuaskan nafsunya, ini memuaskan jiwanya kalau bahasa Inggris ya. Nah, nanti kita lihat ada yang direstorasi jiwanya. Aku akan menyegarkan jiwa. Ya, direstorasi. Saudara, banyak orang ininya tebal saudara ya. Tapi sekalipun ininya tebal, tapi hidupnya kayaknya kuat. Nggak ada semangat hidup gitu ya. Nah, itu direstorasi juga. Ya. Nah, kalau ini pencuri ini iblis ya. Curi tidak, kita nggak tuntut sama iblis, kita tuntut, bukan tuntut ya, kita terima dari Tuhan. Amin. Itu benar-benar luar biasa banget. Ya, benar-benar luar biasa. Oke, 1,2, 2 kali, 5 kali, 7 kali. Saudara senang? Ya. Nah, saya mau 30 kali Pak. Oh enggak, saya mau 60, saya mau 40. Nah, itu ada ya. Oke, balik next. Ya, artinya poinnya gini, quantity yang terhitung, quality ya yang nggak terhitung, Tuhan balikin semua, amin. Ya, Tuhan pulihkan, bukan hanya balikin, Tuhan restorasi, next week, Tuhan perbaiki yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya, jadi apa yang direstore Tuhan? Ya, Pastor Chris mendapat dalam Yoel 2 ayat 25. Jadi tahun-tahun yang hilang. Ya, tadi kan yang masa lalu yang hilang tahun-tahun di Yoel 2 ayat 25. Ya, saudara sama-sama katakan tahun-tahun yang hilang. Tahun-tahun yang hilang. Ya, tadi yang hilang itu akibat dosa, akibat benar-benar dicuri orang, ditipu orang, akibat kebodohan, ya, kebodohan suami, kebodohan istri, kebodohan anak, mungkin kebodohan apa aja. Itu direstorasi. Wow, ya pokoknya ini luar biasa ya. Coba kita lihat Yoel 2 ayat 25-nya nih. Ya, jadi kali ini benar-benar apa yang waktu Tuhan bilang restorasi. Ya, Pastor Prince dikasih lihat Yoel 2 ayat 25 ini ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun, ya, years. Sama-sama katakan years. Ya, tahun-tahun. Makanya jangan sampai ada yang hilang. Hilangnya gini, hilangnya. Iblis bilang, enggak, itu punya gue. Terus kita bilang, oh iya punya lu ya, ambil. Ya, nggak mau, bener kan? Ya, bener kan? Kalau berani di bawah nanti mobil saya, itu mobil saya Pak Melki. Enggak, mobil gue. Memang nomor diganti. 1522 sekarang ya. Nomor polisinya. Artinya kita harus clear ya kan? Kita harus tahu siapa milik kita, bener kan? Ya, jadi nggak ada satupun saudara yang berkata gini kalau di depan ketemu teman, ketemu siapapun, ketemu, gue pendeta tingkat berapa nih? Ya, nggak bisa restorasi, saudara dengar ya. Ini chip 666 udah mau datang. Ini nanti begini, pokoknya hidup manusia orang Kristen masa sengsara aja lah. Saudara bilang apa? No way, restorasi betul, amin. Ya,
lawan, dalam hati aja, itu tinggalin aja. Ya kan? Ya kalau bukan saudara, masa sih? Tahu nggak ada berita baik? Nah, saudara ceritakan. Ya, ini benar. Ya, artinya selama 2 tahun ini minimal ya, kita ngalamin ya peluki benar ya, perlindungan pemeliharaan. Ya, tapi waktu lompat, ini lompatan ini. Waktu Tuhan mau restorasi, ini sampai garuk-garuk kepala nih mestinya. Ngilu tuh gitu, sangat besar sebenarnya. Ya, makanya nih saya bukan, ayo saudara, ayo motivasi, ayo bukan, saudara. Ya, masa sih nggak semangat gitu ya kan? Coba lihat ayat 24 ya. Atau nanti kita ulang lagi ya. Nah, lihat ya, atau saya baca ya. Tempat pengirikan akan penuh dengan anggur dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Sudah lihat ya, mulai dipulihkan, mulai percaya saudara kepada Yesus. Amin. Ya, dipulihkan gandum, anggur, kita makan perjamuan tadi ya. Gandum, anggur, minyak. Dipulihkan semua. Ini pokoknya dulu dari kehidupan kita. Ya. Oh, pengertiannya jadi benar. Oh, beliefnya jadi benar. Ya, beliefnya benar. Sama-sama kan beliefnya benar. Ada yang nggak ngerti di sini? Ada? Ngerti ya? Beliefnya benar, amin? Restorasi. Oke, ya, benar kita semua lah ya. Tahun-tahun yang hilang. Yang kedua saya baca itu dulu ya, nanti kita lihat. Mazmur 23 ayat 3. Dia restore your soul ya. He restore my soul. Mazmur 23 ya. Kita tahu Mazmur 23, Mazmur Tuhan adalah gembalaku, amin. Ya, he restore my soul. Dia menyegarkan jiwaku, bahasa Indonesia. He restore my soul. Ya, ayat 2-nya katakan dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku. Dia he leads me kepada air yang tenang. Still water, ya, dia jagain kita ini berjalan, jiwa kita ini nggak lagi gelisah, nggak lagi takut, ya. Saudara bayangin nggak Inol sekarang jiwanya gelisah bagaimana? Ya, jadi gimana ini si kumis tuh ya? Belum lagi ini mintain jangan tenang hidupnya walaupun dia punya apapun, ya kan? Jadi saudara, Tuhan menuntun kita ke air yang tenang. Ya, saudara minum segar. Minum apa? Air yang tenang, firman Tuhan, Roh Kudus, ya kan? Dia menuntun, ya tenang. Makanya dikatakan jiwanya itu ditutup dengan apa? Dia menuntun lagi, dia leads kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Namanya siapa? Yesus. Ya kita bilang Yesus, Grace. Gunung-gunung persoalan terangkat tercampak ke laut, amin. Ya, raksasa kita nggak takut lagi ya raksasa. Kenapa? Dia menuntun kita, ya, kayak yang tenang. Dia menuntun kita di jalan yang benar, amin. Jalan yang benar artinya apa? Yesus, jalan raya. Ketemu orang yang benar, ketemu waktu yang benar, right time, right place. Ya, percaya saja. Ini firman Tuhan. Saudara mau hapusin di Alkitab saudara? Nggak mau, amin. Ya. Dikit ya. Nah, yang ketiga kesehatan. Nah ini nggak tahu kenapa ya? Karena Yeremia 30 ayat 17 bukan nggak tahu. Artinya gini. Ini saya buka dulu ayatnya ya supaya kita lihat. Jadi nanti kita rangkum lagi nyapin ya. Jadi Tuhan di Yoel 1 ayat 25 Tuhan bilang dia akan merestore tahun-tahun yang hilang. Dia akan merestore jiwa kita. Ya, artinya bukan hanya saudara kelebihan, kelimpahan harta benda apa-apa, tapi jiwanya gelisah gitu ya. Aku banyak sih apalagi sekarang, tapi ya dicopet nggak ya, dirampok nggak ya, gelisah namanya ya. Tuhan enggak, Tuhan merestore jiwa kita. Ya, Tuhan merestore kesehatan. Nah ini spesial ya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Ya, aku akan restore kesembuhan. Ya, firman Tuhan katakan.
Ya, nanti kita breakdown lebih lagi. Ya, bahkan Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, supaya akan memulihkan, restore ya. Ada kemah-kemah Yakub, mengasihi tempat-tempat tinggalnya, kota-kotanya dibangun kembali atas seruntuhan, burinya itu berdiri di tempat yang asli. Ini bicara restore. Ya, kalau kehilangan di tempat ini yang aslinya di sini hilang, dibalikin di tempat itu juga, tapi berlipat ganda. Ya, kesehatan saudara sudah bilang ini, ya dulu saya sakit terus Pak, ya darah tinggi terus Pak, darah saya nggak tinggi lah, ya setinggi tingginya langit misalnya gitu ya kan. Saudara bukan hanya direstore, cuma sekarang 80, 120, tetapi juga kekuatannya ekstra misalnya gitu ya, seperti Kaleb. Saudara semua direstore, ya. Takut kan? Ya, apalagi masih muda. Ya, jangan takut. Semuanya direstore. Amin. Ya, balik. Nah, ini gininya, dan ini biasanya manusia tuh paling senang. Itu saya harus buat apa? Gitu ya kan? Tidak ada udahlah nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang berkata restore. Itu tadi tulisannya sama yang kecil itu ya. Tuhan cuma concern gitu ya. Tuhan kok menyedihkan ya? Nggak ada yang ngomong restore gitu. Ya, jadi kalau ada orang maling bilang, ini mobil gue, oh iya dah ambil. Ya. Ini punya gue, ini kesehatan punya gue nih. Lu kan dulu gini. Iya dah ambil. Nggak ada yang bilang restore. Itu persoalannya orang Kristen sebenarnya. Orang Kristen tuh ditipunya gitu aja. Hawa, lu kalau nggak makan buah ini nggak jadi seperti Allah lu. Orang dia udah seperti Allah kok, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, masih bisa ditipu juga. Ya, enggak, mana ada sih orang hidup tuh nggak sehat terus nggak ada. Ya, udah lagi ditawarin asuransi misalnya. Kan bisa gitu ya kan, mana ada kacau, pasti ada pameran gini, gini. Terus kita bilang, iya kan amin tuh. Giliran dikasih tahu, saudara tidak akan mencari celaka apapun. Nggak amin lah. Kan manusia lucu gitu ya kan. Ya, ini firman Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Ya, coba buka ayat. Tiganya udah keduluan ya, nggak apa-apa. Yesaya 42 ayat 22 ya, kita baca sama-sama 3-4. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam gerobak-gerobak, disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Lihat ya, ini concern Tuhan ya. Suatu bangsa dijarah dan dirampok ya, rob and plunder ya, dirampok ya, akibat dosa dirampok ya, akibat dosa diambil tanah medannya ya, terjebak dalam gerobak-gerobak ya, terjebak di dalam snare ya, terjaring tuh ya, snare, jarak gitu kayak burung kena jala ya, atau ikan ya, in holes ya, in pit di dalam Zekaria ya, di lubang ya, nggak bisa keluar lah, gua mah udah begini, udah nggak mungkin lah. Dokter juga udah bilang, gua mah udah nggak mungkin punya anak, mandul misalnya, udah terjebak di situ ya, nggak mungkin kaya lah, dari dulu juga 7 turunan miskin terus misalnya, terjebak ya, and they are hidden in prison houses ya, udah nggak kelihatan, sebenarnya udah nggak kelihatan, Tuhan nggak lihat lah, ya udah lu udah di kuburan lah, udah di prison houses ya, di rumah penjara ya, udah menjadi mangsa, they are for prey, no one delivers, nggak ada yang membebaskan. Itu orang hidup di luar Yesus kan, benar nggak? Siapa yang bisa ngebebasin? Ya, Mama nih di Jayato aja bilang ini, udah berhenti hari ini, gue mengundurkan diri jadi ketua KPK. Semua juga bingung gitu, ngerti nggak? Ya, aku juga bingung. Ya makanya semua bingung. Apalagi kalau menghadapi hal gitu. Nah gini. Ini sekali lagi ya, ini bukan kita jalani dengan, karena kalau keangkuhan manusia kita
Tetapi kita percaya karena Yesus, amin? Ya, karena Yesus. Dan karena Yesus ini kita benar-benar by grace. Ya, kalau saya bilang ini, lu pokoknya pasti berhasil. Saya masih berhasil, saya pintar kok, lulusan S3, gini. Nah itu kembali lagi, bilang ini, by the grace of God, saya pasti berhasil, ya kan? Mika, kamu jangan jadi orang berandalannya narkoba atau berantem ini. Nggak mungkin. Jangan bilang gitu, ya kan? By the grace of God, saya tidak akan. Amin. Gampang kan? Cuma tambahin by the grace of God, benar kan? Ya, tapi penting. Ya, itu ngingatin diri kita. Ya. No one say rest. Ya, nggak ada orang yang berkata rest. Ya, akibatnya jadi panjang. Kalau kita berkata rest, amin. Amin. His restoration, ya. His restoration. His restoration. His restoration. Amin. Ya. Kenapa, saudara? Saya diingetin gitu, ya. Karena saya belum diingetin gitu. Ya, suatu ketika di 1 Raja-Raja 13, seorang raja datang ke Nabi Elisa. Elisa tuh, bapakmu kereta Israel, orang-orangnya berkuda, orang menyerbu nih Israel. Elisa bilang gini, ambil panah, naik panah, buang panah ke sana, ambil anak panah, pukul, katanya ke tanah. Dia pukul, 3 kali. Kenapa cuma pukul 3 kali katanya? Mestinya 5 kali, 6 kali. Lo nggak antusias gitu loh. Jadi kalau saya lihat ayat ini, cuman itu aja mau bilang gini, ini antusias kan ini restorasi nih. Ya kan? Bukan untuk saya loh ya, saya juga ini sama-sama juga antusiasnya. Restorasi. Ya, nggak masalah, saudara benar, ini beneran ya kan? Tadi bercanda ya kan, benar restorasi. His restoration. Ya, tadinya jadi A semua gitu kan. Kuliah, sekolah. Ya, Tuhan cuma bilang gitu kok. Nggak ada yang katakan. Ya, jadi kalau nih ya, ini bukan kalau, mudah-mudahan nggak ada, pasti nggak ada lah ya. Tanggal 31 Desember tahun 2015 ini berakhir, terus saya mengalami restorasi itu. Nanti lu nggak kalau ngatakan restorasi. Nah gitu aja kan? Nah, gimana nih? Ya ini pertaruhan nih. Ya, apalagi jamin nggak? Bukan saya jamin, sama-sama jaminan Yesus, amin. Ya, sama-sama ngalamin. Ya, seberapa jauh, seberapa. Karena bagi saya kita confidentnya sama Yesus. Amin. Gak ada yang bisa Pak berubah saya Pak. Udah jelasnya IQ-nya jongkok. Kelas 1 5 kali nggak naik kelas. Kelas SD, SMP berapa kali nggak naik kelas? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Siapa bilang? Restorasi, ya? Restorasi itu coba lihat ya tubuh dulu aja. Next tip. Ya, lihat ya. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Ya, ini restorasi ini ternyata pengajarannya yang besar dan mulia. Ya, His restoration, Jesus restoration itu besar dan mulia. Kenapa? Karena Tuhan yang semangatnya. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini dan mau memperhatikan dan mendengarkannya? Untuk masa yang kemudian, masa kapan yang kemudian? Zamannya Yesaya ini 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu. 800 sebelum Sang Yesus lahir. Kalau sekarang 2000 lebih, hampir 3000. Belum ya, 2900-an. Oh, jangan ngatut Pak. Nah, ya udah gitu kurang lebih. 2800-an lebih. Masa yang akan datang saudara saya nih, benar? Amin. Ya. Jadi gini, Pastor Prince dengan NCC tahun 2000-an tadi, restoring Grace, kita restoring Grace. Pokoknya kita restoring Grace. Your open up, held nothing back. Your life for mine is, you overpaid my debt. Free in your love, I found my rest. Your life, delight, to see me blessed.
Dia senang waktu kita lihat kita dekati, amin. Jadi tuh, jadi benar nggak? Saya tanya aja ke NCC, tanya aja. Wah, bisa gede gini gimana Pastor Prin? Ada yang nyumbang ya, ada ini ya, manusia yang melakukan itu. Enggak, karena percaya. Ya, apa bedanya? Bukan yang sama, amin. Ya, cuman ya itu. Siapa yang memperhatikan? Siapa yang pasang telinga? Siapa yang di sini susah banget ingat bahwa is restoration gitu. Ada yang susah? Gak ada yang susah ya di sini ya? Is restoration, amin. Ya, habis waktunya. Sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lihat bahwa kita ini bukan orang yang nggak memperhatikan, ya, bukan orang yang baru dari sini terus lupa, ya, bukan dari gereja dengar terus lupa, ya. Kenapa? Karena kita bukan orang being a forgetful hearer, itu masalah manusia. Kita orang-orang di sini yang terus diingatkan tiap minggu, terus bisa ngingetin diri sendiri dengan perjamuan sendiri, dengan minyak urapan sendiri, benar nggak? Ya, yang bisa terus berkata di sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun, His restoration, ya, His restoration, bisa, ya. Kita perhatikan terus, ya. Kalau kaki kita sakit terus, kita bilang His restoration, benar nggak? Ya, dan nggak ada lagi kalau WL di sini berkata gini, "Hey, saya mau bersaksi." Kita nggak ada lagi, ya. Nah, sudah misalkan ngalamin semuanya karena ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang sudah launch di tengah-tengah keadaan jangan jauh-jauh di bumi sebelah sana atau di mana tuh di Prancis, ya, terjadi tembakan, terjadi gini. Tetapi di Indonesia juga kita lihat ini belum kelar, kita terus nonton TV sekarang terus menerus goncangan, ya, mau bintang film, mau presiden, mau nggak presiden, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang gimana, ya, mau Pino, saudara, ya. Tapi saudara judi di tempat yang stabil, amin. Luar biasa, katakan luar biasa Yesus, haleluya Yesus, restorasi Yesus. Tepuk tangan dulu, haleluya. Yuk nyanyi lagi. Kau merestorasi keuangan kami, kau merestorasi kesehatan kami, kau merestorasi keluarga, hubungan, semua Tuhan. Apapun yang hilang akibat kesalahan kami masa lalu, akibat tahun-tahun yang gagal, tahun-tahun yang gelap dalam kehidupan kami, dicuri, ditipu, diambil, atau apapun Tuhan, Engkau yang memperbaikinya. Engkau yang ganti Tuhan, Engkau yang merestorasi semua. Kami memiliki semua 2 kali lipat, malu tapi tidak malu lagi. 5 kali lipat Tuhan, semua yang hilang. 7 kali lipat Tuhan, semua yang dicuri. Kami menerima semua berlimpah-limpah. Dan kami tahu ya Tuhan, kami akan mengalaminya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Berkati pemilik hidup ini, berkati semua bangsa ini, negeri ini Tuhan, presiden, wakil presiden, dengan semua persoalannya. Hanya Yesus jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini, sehingga kami boleh beribadah dengan bebas, dengan merdeka, dengan aman, dengan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau pertemukan kami dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, saat yang tepat. Semuanya usaha, pekerjaan, bisnis diberkati berlimpah-limpah. Sekolah Tuhan berikan hikmat yang hikmat-Mu Tuhan, pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami pulang dengan sukacita dengan semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Angkat tangan kita saudara, hati kita melekat dengan hati Bapak kita, sumber segala berkat. Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat Abraham. Abraham diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, beri kota-kota musuh oleh Abraham dan putranya. Setiap kaum di muka bumi berkat. Tuhan berkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, keluar masuk kita diberkati, bakul kita, adonan kita, semuanya diberkati.
Terus tahi bukan turun jadi kepala bukan ekor. Disediakan semua yang dibutuhkan. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang gagal, tidak ada yang mati, tidak ada yang bermasalah. Tapi semuanya diberi jalan keluar. Tuhan memberkati, melindungi saudara semua. Tuhan menyinari dengan wajahnya. Berikan saudara semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua. Berikan saudara semua shalom, peace, dan sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan penghiburan, pertolongan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Ya, saudara dan saya percaya dan menerima, katakan amin. Amin. Haleluya.